Tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat. Tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Buktikan setia, selamanya Kau setia. Tiada yang dapat, tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau tunjukkan kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kau selalu
Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini segala kemuliaan bagimu Tuhan. Syukur setiap kali kami ada di hadirat-Mu. Oh, kami dapat memandang Engkau semakin hari semakin jelas. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh menampakkan diri bagi kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh dipuaskan senantiasa dengan memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pekerjaan-pekerjaan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Oh, menaklukkan diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Hidup-Mu nyata tinggal di dalam kami Tuhan. Mari silakan Tuhan, Engkau kembali mengajari kami lewat segala kebenaran-kebenaran. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Cik. Shalom semua. Gimana kabarnya pagi ini? Suara saya cukup jelas kah? Ya. Jelas, Pak. Puji Tuhan. Yang di radio Shalom ada siapa aja? Ada 3 nih di radio. Ada Ada Mak Tian. Siapa lagi? Itu saja kah? Oke, yang menyapa. Ada Mak Alexa. Satu lagi siapa nih? Baik. Puji Tuhan. Gimana pagi ini? Adakah yang mau cerita? Ada yang mau share? Silakan. Ada? Siapa yang mau cerita? Bu Rahel kah? Enggak. Pak Twin? Oh, tidak ya. Ada? Baik. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya.
Sebentar saya buka ya. Kita mau lanjutkan yang hari apa ya? Oke, sebentar ya. Wah, kemarin sebetulnya yang ini ya. Baik. Oh ya, ini temanya ini ya. Oh, ini yang hari ke-624 ini ya. Tiga intinya. Baik. Oke. Engkau semua hidup di negeri dan penuh dosa dan kebejatan. Ini sudah saya, ini kemarin ya. Saya hanya mengingatkan di awal saja ya. Saat ini engkau semua bukan hanya dapat memandang Tuhan, tetapi yang terlebih penting, engkau telah menerima hajaran dan penghakiman. Engkau telah menerima penyelamatan yang benar-benar mendalam. Dengan kata lain, engkau telah menerima kasih Tuhan yang terbesar. Jadi saudara, tingkatan yang baru dari kasih Tuhan itu semakin dalam ya kita terima ketika kita menerima penghakiman dan penghajaran Tuhan. Gitu. Ya, makanya dikatakan di dalam kitab Ibrani ya, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan hajarannya. Gitu. Jadi itu berguna sekali ketika kita mulai melihat gitu ya, hajaran Tuhan, penghakiman Tuhan, justru kita semakin melihat kedalaman kasih Tuhan. Dalam segala yang dia lakukan, Tuhan benar-benar mengasihimu. Dia tidak memiliki niat jahat, karena dosamu lah dia menghakimimu, supaya engkau memeriksa dirimu sendiri dan menerima penyelamatan yang luar biasa ini. Semua ini dilakukan dengan tujuan demi menyempurnakan manusia dari awal hingga akhir. Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan manusia dan sama sekali tidak memiliki keinginan untuk memusnahkan manusia. Manusia yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Kini dia telah datang di antaramu untuk bekerja. Dan bukankah ini adalah penyelamatan yang lebih besar? Jika dia membencimu, akankah dia masih melakukan pekerjaan yang sedemikian besar untuk membimbing engkau semua secara pribadi? Tentu tidak. Mengapa dia harus begitu menderita? Tuhan tidak membencimu atau berniat jahat terhadapmu. Engkau semua harus mengetahui bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang paling sejati. Hanya karena ketidaktaatan manusia, dia harus menyelamatkan mereka melalui penghakiman. Jika bukan karena ini, mereka tidak akan mungkin diselamatkan. Karena kalau kemarin kita dengerin ya yang semalam ya, kalau dia tidak melakukan itu, maka hatinya semakin pedih ketika manusia itu semakin bejat gitu, semakin jahat gitu, semakin tidak punya lagi rasa kasih gitu ya. Dan itu memang yang kalau kita lihat puncak dari segala pertikaian yang sedang terjadi ya di seluruh muka bumi ini. Ya. Bagaimana karena gengsi ya, karena ketamakan gitu. Kan selalu ada kepentingan. Ya. Kepentingan di balik segala
tindakan yang dia lakukan gitu. Ada kepentingan pribadi gitu. Ya, sehingga begitu ada yang mengganggu kepentingannya, maka tidak segan-segan, ya, tidak akan segan-segan menghancurkan dunia ini, saudara, menghancurkan bumi ini gitu, karena sudah terjepit. Itu yang sedang terjadi, itu yang sedang ditunjukkan gitu. Dan di mana-mana, saudara, ini terlihat, saudara. Bagaimana semua negara rata-rata memperkuat kekuatan militernya, saudara. Show up gitu. Ya, jadi saudara, kalau Tuhan itu tidak datang menyelamatkan, gitu. Tapi sudah barang tentu menyelamatkan bukan dengan cara yang dulu gitu. Kalau perkataan-perkataan tadi malam yang kita dengarkan ya, maka kita boleh melihat bagaimana kita dituntun. Ternyata sejak kita dari dalam kandungan ya, Tuhan menentukan nasib kita, Tuhan menetapkan berbagai macam jenis orang gitu ya. Dan Tuhan meneduhkan hati kita dengan mengatakan bahwa Dia ada di sana. Ya, ketekunannya lah, kita lah adalah hasil ketekunannya gitu. Ya, jadi saudara, sekarang ini dengan perkataan ini kita diteguhkan kembali bahwa esensi Tuhan itu adalah kasih. Karena kasihlah, maka Dia melakukan semua ini gitu. Jadi sekarang membuat hati kita makin teguh, kita tidak perlu takut dengan apapun gitu. Dengan segala hal yang kita hadapi, yang sulit di depan. Dan memang saudara, kalau kita lihat memang karena memang Tuhan izinkan mereka menampakkan dirinya gitu, menampakkan siapa yang ada di dalam mereka. Ya, kalau dikatakan pada rumah Tuhanlah dimulai penghakiman itu. Ya, tetapi itu pun banyak tidak menyadari, gitu ya. Apa yang sedang terjadi? Bahwa Tuhan sedang datang, itu orang tidak menyadarinya. Karena engkau semua tidak tahu bagaimana menjalani hidup, dan karena engkau hidup di negeri yang bejat dan penuh dosa ini, dan engkau sendiri adalah iblis yang bejat dan kotor. Dia bahkan tak sampai hati membiarkan engkau semua menjadi lebih bejat lagi. Ini yang semalamnya juga sama ya. Dia tak sampai hati melihatmu hidup di negeri yang kotor seperti ini, diinjak-injak oleh iblis sesuka hatinya, dan dia tak sampai hati membiarkanmu jatuh ke dalam alam maut. Dia hanya ingin mendapatkan sekelompok orang ini dan menyelamatkan engkau semua sepenuhnya. Inilah tujuan utamanya melakukan pekerjaan penaklukan atasmu, hanya untuk penyelamatanmu. Ya, ini ulangan sedikit ya. Jika engkau tidak dapat melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan atasmu adalah kasih dan penyelamatan, jika engkau pikir semua itu hanyalah metode, cara untuk menyiksa manusia, dan sesuatu yang tak dapat dipercaya, lebih baik engkau kembali ke duniamu untuk menderita kesakitan dan kesulitan. Jika engkau bersedia untuk berada dalam aliran ini dan menikmati penghakiman dan penyelamatan yang besar ini, menikmati semua berkat ini yang tak dapat ditemukan dimanapun di dunia manusia, dan menikmati kasih ini, maka jadilah baik. Tetaplah dalam aliran ini untuk menerima pekerjaan penaklukan sampai engkau dapat disempurnakan. Ya. Saat ini engkau mungkin merasakan sedikit rasa sakit dan pemurnian karena penghakiman Tuhan, tetapi ada nilai dan makna saat menderita rasa sakit ini. Meskipun manusia dimurnikan dan disingkapkan tanpa ampun oleh hajaran dan penghakiman Tuhan, tujuannya adalah untuk menghukum mereka atas dosa-dosa mereka, untuk menghukum daging mereka. Tak satu pun dari pekerjaan ini dimaksudkan untuk menghukum daging mereka hingga musnah. Jadi sebetulnya yang dihukum itu adalah dosa-dosanya. Cuman kan karena yang melakukan itu adalah manusia itu,
pasti terkena dampak gitu loh. Ya, itulah sebetulnya kalau kita bisa dengan baik tidak salah sangka terhadap Tuhan gitu. Untuk setiap kejadian yang kita alami, apapun itu. Ya. Kalau kita dengan tenang gitu ya, boleh memandang Tuhan terus gitu ya. Semakin hari semakin tulus gitu ya. Maka apapun yang terjadi, kita akan dengan tetap tenang gitu menghadapinya. Dengan penuh ketenangan gitu. Karena dikatakan saudara, kita ini tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan ini gitu. Bahkan orang-orang yang mengatakan apa ya, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, sudah hidup bertahun-tahun gitu. Mempercayai Tuhan, tetap saudara ada unsur memanfaatkan Tuhan gitu. Jadi kalau dia terus memuaskan apa yang menjadi keinginan kita, maka sifat jahat di dalam kita, sifat mementingkan diri sendiri, sifat memberontak di dalam kita, itu tidak pernah berhenti, saudara. Padahal tujuan terakhir daripada pekerjaannya ketika dia datang adalah untuk memurnikan kita dari semua sifat-sifat yang memang itu adalah sifatnya si jahat. Dia ingin mencari untuk pujian bagi dirinya sendiri. Dan itu rata-rata dimiliki oleh semua orang, siapapun dia. Supaya ingin dipuji. Padahal saudara, kalau dia itu dipuji, maka itu akan terjadi satu kekacauan, saudara. Kalau orang memuji manusia, kalau orang saling memuji manusia, ya, maka itu akan mengakibatkan kekacauan. Saudara, munculnya buzzer-buzzernya A, buzzernya B gitu ya. Itu karena apa? Karena tidak bisa melihat dengan jujur bahwa semua kita ini punya kesalahan gitu. Jadi disinilah sering kita melihat karena umat Tuhan ini mengutamakan pemimpin rohaninya gitu. Maka apapun kata pemimpinnya itu dianggap benar gitu. Sehingga ketika si pemimpin ini sedang ditunjukkan sama Tuhan pun kesalahannya, orang itu tetap saja ada di situ gitu. Bahkan membenarkan terus gitu. Itulah yang terjadi, saudara. Jadi di kalangan para hamba Tuhan, walaupun di kalangan para hamba Tuhan ini sudah jelas-jelas tampak kesalahannya. Jadi karena tidak adanya standar kekudusan, karena ketika orang itu tidak berjalan makin dekat kepada Allah, saudara. Hal inilah yang membuat tidak adanya satu standar. Tuhan nggak kelihatan gitu. Terjadilah kompromi, saudara. Nah, untuk inilah Tuhan datang gitu. Karena saudara, jadi saudara, karena kesalahan pengajaran, saudara. Jadi selama ini orang takut mengalami penderitaan karena begini, saudara. Karena telah diajarkan kalau kamu sungguh-sungguh bla bla gitu, melakukan ini, melakukan peraturan ini, maka kamu akan tidak akan menderita gitu. Jadi semua
Boleh disimpulkan, saudara, semua pengajaran manusia, walaupun mereka mewakili dari Alkitab gitu, semuanya pasti takut untuk menghadapi yang namanya penderitaan dan penganiayaan gitu. Padahal, saudara, justru melalui itulah Tuhan mendapatkan manusia yang sempurna. Justru saat seperti itulah orang bisa melihat Tuhan dengan jelas. Justru pada saat seperti itulah orang percaya boleh mengetahui apakah kasihnya kepada Tuhan itu tanpa pamrih gitu. Jadi kalau aku ambil ini dari engkau, gimana gitu? Apakah engkau benar-benar masih mengasihiku? Itulah selalu, saudara, pertanyaan yang akan diajukan Tuhan terhadap kita. Cuman kadang-kadang kita begini, masa sih harus begini ya gitu. Padahal, saudara, disitulah sebetulnya jalan Tuhan yang tidak kita pahami. Jadi, saudara, ketika kita mulai, kalau saya perhatikan ya bagaimana apa yang membuat saya bisa duduk terus di kaki Tuhan itu, ternyata itu rahasianya. Ya, kalau dulu, saudara, merasakan juga kita hadirat Tuhan, tetapi itu memang benar gitu loh. Jadi kita itu karena mendapatkan lebih banyak daripada Tuhan gitu, rasanya bahagia. Tapi begitu kita diperhadapkan pada kenyataan tentang hidup kita gitu, ternyata tidak bisa lepas dari segala dosa kita gitu. Justru penyelamatan kita itu nyata ketika kita itu dihakimi gitu. Hasil yang paling mudah kita lihat adalah kita bergantung sekali sama Tuhan gitu. Ada satu rasa gentar gitu. Itu hal yang paling sederhana yang bisa kita lihat. Apakah Tuhan itu sudah mulai mendapatkan kita gitu. Kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu gitu. Mau apa saja. Mau menghadapi sakit penyakit, mau menghadapi kekurangan, mau menghadapi goncangan yang sedang terjadi di dunia, kita akan menjadi sangat tenang gitu. Disitulah kita mulai masuk, berjalan, menikmati hidupnya. Jadi, apakah kita sedang menjalani kehidupan yang benar di dalam Tuhan? Akan terlihat apakah kita bisa tenang duduk di kaki Tuhan. Ya, jadi kita bisa sendiri lihat gitu. Apakah hati kita itu haus dan rindu kepada Dia? Apakah kita bisa dengan tenang gitu duduk gitu, merenungkan Dia? Itu hasil yang sangat jelas. Apakah kita sudah didapatkan oleh Tuhan? Penyingkapan firman yang keras oleh firman, semuanya bertujuan untuk memimpinmu. Saya ulangi ya. Penyingkapan firman yang keras oleh firman, semuanya bertujuan untuk memimpinmu ke jalan yang benar. Engkau semua telah secara pribadi mengalami begitu banyak pekerjaan ini. Dan jelas, ini tidak membawamu ke jalan yang jahat. Semuanya itu bertujuan untuk membuatmu hidup dalam kemanusiaanmu yang normal. Dan semuanya itu dapat dicapai oleh kemanusiaanmu yang normal. Ya.
Setiap langkah pekerjaan Tuhan didasarkan pada kebutuhanmu. Sesuai dengan kelemahanmu dan sesuai dengan tingkat pertumbuhanmu yang sebenarnya. Dan tak ada beban yang terlalu berat yang dibebankan pada engkau semua. Hal ini tidak jelas bagimu saat ini. Ya, tinggal tergantung sudah di tingkat mana kita sekarang. Tergantung kepada seberapa lembutnya hati kita mau mempercayai bahwa ini jalan Tuhan. Gitu. Maka itu akan semakin jelas. Kalau kita masih ragu-ragu gitu ya, kalau kita masih ada, kita simpan dalam hati kita, ingin kenyamanan dalam daging kita gitu, maka itu masih kurang jelas. Tetapi semakin kita menyerahkan hati kita, maka lama-kelamaan itu makin jelas. Kita bisa melihat sikap hati kita yang sekecil apapun gitu. Pemberontakan yang sekecil apapun gitu. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi kayaknya kita ini nggak bisa lari daripada pemurnian Tuhan gitu. Nggak bisa lari. Karena semua kayak kita itu diperhadapkan gitu. Kayak Tuhan ada di mana-mana gitu. Melalui orang ini, melalui situasi ini, melalui kejadian ini, ketika kita melihat media sosial, ketika apa saja gitu. Ketika kita bekerja, ketika kita mendidik anak, ketika menasehati anak, apa saja gitu. Semua terlihat dengan jelas. Kayak Tuhan ada di mana-mana. Makanya kadang-kadang kalau kita ini ya, ketika kita menghadapi misalnya sepanjang hari, lalu kita duduk merenung gitu. Makanya saudara, salah satu ciri apakah kita sudah mulai ditaklukkan, maka kita akan lebih sering duduk di kaki Tuhan. Duduk merenung gitu. Jadi kayaknya kita itu nggak mau kehilangan waktu kita. Lagi kita minum kopi dengan teman kita berbicara dengan mereka. Lagi apa saja, lagi kita belanja. Iya, semua itu rasanya dalam hati kita itu, kita sedang melihat apakah kita itu benar-benar sangat yakin bahwa kita itu sudah ada di sorga. Gitu. Kan di sorga kan tidak ada kekurangan ya. Di dunia inilah orang ingin mencari lebih banyak untuk dirinya. Itu di dunia. Makanya sampai terjadi yang antrian-antrian itu berebut gitu kan. Karena pikirannya apa? Nanti besok takutnya nggak ada. Gitu. Kalau tidak dibagi-bagikan gitu ya. Seperti Bu Rahel bilang tadi. Kalau nggak dibagi-bagikan sama petugas minimarketnya gitu. Wah, orang akan ambil semua untuk dirinya gitu. Karena memang sudah langka. Dan si penjual juga karena melihat kesempatan ini, ada yang dia menimbun. Karena kan itu kan hukum ekonomi kan. Permintaan tinggi, maka harga akan tinggi. Barang akan kurang. Ketika barang kurang, permintaan menjadi tinggi. Otomatis barang menjadi naik gitu. Selalu demikian. Hal ini tidak jelas bagimu saat ini, dan engkau merasa sepertinya aku terlalu keras kepadamu. Dan memang engkau selalu percaya bahwa alasan aku menghajar, menghakimi, dan mencelamu setiap hari adalah karena aku membencimu. Makanya saudara, di dalam tahap ini, ketika orang berusaha karena rasanya dia hilang akan hadirat Tuhan, tetapi jadi dia mencoba gitu, dia memperbaiki hidupnya gitu, untuk mendapatkan perkenanan gitu.
Tetapi dia teringat dengan segala kemanisan masa-masa yang dikatakan masa-masa pertama berjumpa dengan Tuhan. Semua segala kebutuhan kita dipenuhinya. Tapi kali ini, kenapa Tuhan? Bukankah aku semakin ingin mengasihimu, semakin ingin mendekat, kok malah ini yang aku dapat gitu. Sampai kapan aku terus mengalami seperti ini gitu. Jadi saudara, pada tahap ini saudara, kita akan mengalami gini saudara, seperti tidak ada pengharapan. Seperti nggak kelihatan Tuhan. Sepertinya itu masa-masa saudara di mana rasanya salah terus saudara. Itu yang kalau saudara ingat dulu ya. Sampai saya bilang, saya salahkan Tuhan. Saking berkali-kali saudara. Berkali-kali saudara diperhadapkan dengan rasanya baik gitu, tulus gitu. Tetapi anggap salah gitu. Ketika dalam hati kita, ketika dalam hati saya, ayo kita semua. Gitu. Wah, itu ketika dianggap salah gitu ya. Itulah yang berkali-kali gitu ya, saya alami gitu ya. Tapi begitu lewat satu masa gitu ya. Hari demi hari. Oh, ternyata ya Tuhan ya. Karena kasih-Mu ya Tuhan ya. Itu rasanya malu sendiri, malu dalam hati. Dan itu bukanlah kayak sudah cukup, sudah berhenti. Tidak ternyata. Cuman sekarang tingkatannya itu jadi berbeda gitu. Dan meskipun yang kau derita adalah hajaran dan penghakiman, sebenarnya semua itu adalah kasih kepadamu. Dan itu adalah perlindungan terbesar bagimu. Saya senang akan ini, saudara. Penghajaran, penghakiman, ternyata adalah perlindungan terbesar bagimu. Jadi kita jadi ngerti bagaimana caranya berlindung ketika dalam setiap keadaan kita boleh menerima dengan hati yang bertobat, saudara. Jika engkau tak dapat menangkap makna yang lebih dalam pekerjaan ini, akan menjadi mustahil bagimu untuk terus mengalami. Penyelamatan ini seharusnya memberimu kenyataan. Jangan menolak untuk disadarkan. Setelah sampai sejauh ini, makna penting pekerjaan penaklukan seharusnya menjadi jelas bagimu, dan bagaimanapun juga engkau seharusnya tidak mempertahankan pendapat tentang hal itu. Ya, jadi saudara, seharusnya saudara, apa yang kita alami itu semakin jelas bagi kita, semakin mantap, semakin teguh. Jadi saudara, Tuhan itu saudara, ketika mau mempercayakan pekerjaannya kepada kita dengan masa sekarang ini bukan pekerjaan seorang petugas pelayanan. Bukan pekerjaan pelaku pelayanan lagi, saudara. Tetapi sebagai sebagai manifestasi daripada Tuhan yang nyata itu. Jadi kita ini diperkenankan, jadi dengan firman ini saudara, kita itu diperkenankan mengalami Tuhan itu sendiri. Artinya gini saudara, kita melihat Tuhan itu nyata melalui hikmatnya, melalui kasihnya, melalui ketekunannya, kesabarannya yang termanifestasi melalui hidup kita setiap hari. Oh, itu saudara sangat indah saudara ketika jadi saudara melakukan pelayanan itu bukan lagi agamawi gitu.
Selama ini kita masih tak sadar kalau yang kita lakukan itu agamawi, dan agamawi itu sudah sangat merusak. Ada pemaksaan di sana. Tetapi kali ini, saudara, ketika kita merasakan bagaimana Tuhan itu lembut terhadap kita, gitu, sabar, tekun terhadap kita, dia sering dia sering menerima perlakuan kita yang menyalahkan dia, gitu, merasa diri kita lebih hebat dari dia, gitu, bisa kita lakukan sendiri, gitu. Dia sering menghadapi itu. Tapi ketika kita mulai disadarkan, gitu, dan kita mulai melihat dia mulai mengelola hati kita, mulai memperbaharui hati kita, gitu, lalu kita mulai melihat manifestasi itu dinyatakan melalui kita kepada orang lain, gitu. Kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada setiap orang yang kita jumpai, kepada orang jahat, kepada orang baik, kepada orang yang beringas, kepada orang yang mementingkan dirinya sendiri, kepada muka yang muram, kepada orang sakit, kepada makhluk yang lain, kepada binatang misalnya, gitu ya. Maka saudara, rasanya kita itu melihat, oh indah sekali. Tuhan, engkau seperti ini ya, gitu. Dan kita mulai jelas, saudara, tujuan kita tentang masa depan itu makin jelas di hadapan kita. Oh, nanti seperti ini ya Tuhan. Jadi, akibat daripada kita dimurnikan itu, saudara, kita itu nggak ada grundel lagi, gitu ya. Di sini segala batu-batu yang rasanya nyesak, gitu ya, itu nggak ada lagi. Gitu. Di sisi yang lain, saudara, kita itu mulai merasakan, diizinkan merasakan kekudusan Tuhan, gitu. Jadi di dalam kita itu kompromi. Jadi rasanya gini, nggak bisa seperti ini Tuhan. Kami sebagai para hamba Tuhan, harusnya kami ini mewakili Engkau. Tapi kalau kejadiannya seperti ini, kan nggak betul ya Tuhan. Maka di dalam kita itu, kita mulai begini. Kita mulai bekerja sama dengan Tuhan. Bagaimana keadaan ini? Kan kadang-kadang saudara, karena kita nggak berani menyuarakan kebenaran kan. Makanya kebenaran itu di belakang. Kita kan kompromi. Kita tidak berani menegur orang, menyatakan kebenaran, karena kita tidak mau berselisih, gitu. Seringnya begitu, saudara. Kalau di masa yang lalu mungkin saudara, oke, masih ada pembenaran diri sendiri. Tetapi ketika kita sudah dihajar oleh Tuhan, dihakimi oleh Tuhan, istilahnya nggak ada lagi unsur itu, gitu ya. Maksudnya perlahan mulai dibersihkan lagi, gitu. Kita sudah mulai melihat. Artinya motivasi kita dalam mengatakan kebenaran bukanlah untuk membenarkan diri kita, karena kita dihajar terus di situ. Nah, setelah lewat masa itu, saudara, maka di dalam diri kita ini akan tercipta, saudara, satu keberanian untuk menyatakan kekudusannya Tuhan. Disitulah yang dikatakan, apabila ketaatanmu sudah sempurna, maka kamu akan menghakimi kedurhakaan. Bahkan engkau akan menghakimi para malaikat-malaikat. Dan disinilah saudara, penghakiman Tuhan atas semua makhluk. Bahkan atas orang-orang yang sudah mati sekalipun. Disinilah penghakiman itu. Melalui siapa? Melalui mulut orang yang sudah dimurnikan. Jadi firman Tuhan itu menggema, gitu.
Jadi saudara, ini ibarat sangkakala Tuhan yang ditiup gitu. Jadi lebih dahulu saudara kita itu mengalami firman yang keras itu. Dan didapatinya kita itu mulai menjadi selaras dengan dia. Didapatinya kita tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus kita pertahankan. Kalau dulu saudara, coba perhatikan para hamba Tuhan. Mereka membungkus dirinya dengan jubah-jubah keagamaan. Dengan jubah mendoakan orang. Dengan jubah urapan gitu. Dengan jubah otoritas. Saya sebagai pemimpin. Kamu mesti menghormati saya. Tetapi kita ini saudara, punya prinsip begini. Tuhan saya saja sampai mau mau turun ke dunia saya, sampai memahami kebejatan saya, kejahatan saya. Dia sampai mau dengan tekun mengerjakan saya, mengampuni saya, mengangkat saya. Saya sudah salah pun dia masih angkat saya. Dia masih menyatakan kasihnya kepada saya. Dia angkat saya, dia hapus air mata saya. Aduh, Tuhan, biarlah kiranya setiap orang merasakan ini. Tuhan, pakailah tubuh ini Tuhan. Aku persembahkan tubuh ini Tuhan. Makanya kita tidak mencari pujian dari manusia. Kita tidak mencari pembenaran lagi. Ketika kita berani menyatakan kebenaran. Ketika kita tidak kompromi lagi, saudara. Ketika kita menyatakan tidak boleh sikap seperti itu, gitu, nggak bisa kayak gitu, dengan tegas. Tapi saudara, begitu kita melakukan tugas kita datang lagi kepada Tuhan. Karena kan melibatkan emosi kita kadang-kadang, saudara. Kalau orang Efesus, saudara, mereka itu menyatakan kekudusan Tuhan gitu. Tapi mereka tidak menyadari emosi mereka ada di sana. Makanya Tuhan bilang, kamu telah terlalu dalam jatuh, katanya. Nah, jadi saudara, begitu kita dalam proses kita berjumpa dengan orang, kita bertemu dengan orang, lalu saudara, di dalam hati kita ini entah kenapa saudara, ada sesuatu yang jadinya begini saudara. Kita jadi tanya sama Tuhan, tadi itu gimana ya Tuhan? Gitu. Sikap seperti tadi gimana ya Tuhan? Gitu. Setiap kali saudara saya berbicara kepada saudara, apalagi dengan sekarang saya terus berbicara gitu. Kan di dalam banyak perkataan kan banyak kesalahan kan. Bisa salah saja gitu. Itu kan satu satu hal yang kadang-kadang mau begini. Jadi udahlah nggak usah bicara lah gitu. Kadang-kadang seperti itu saudara. Tetapi begitu datang kepada Tuhan gitu. Tuhan teguhkan lagi. Kalau engkau berhenti bicara, karena dirimu merasa bahwa engkau sudah berbuat salah gitu. Tapi kalau engkau berhenti menyampaikan perkataanku, apa yang akan terjadi? Bangkit lagi, saudara. Jadi makin lama, saudara, makin dikuatkan gitu. Jadi sampai kita nggak peduli gitu loh. Nggak peduli lagi. Nggak terlalu mempermasalahkan masalah salah dan benar dalam diri kita. Karena apa, saudara? Kita sudah belajar menaklukkan diri kita. Dan sikap ini, saudara, membuat kita makin setia, saudara, duduk di kaki Tuhan.
Disinilah saudara kita akan mengerti apa namanya berdoa. Saya benar-benar saudara mengerti apa itu doa jadinya. Apa itu permohonan. Apa itu permintaan. Apa yang harus saya minta. Kerjasama seperti ini saudara. Aduh, luar biasa sekali saudara. Disitulah makin lama inkarnasi Tuhan itu makin kita mengerti. Saudara akan semakin bersemangat saudara memperluas kerajaannya. Kalau engkau sudah ditaklukkan sampai sejauh ini. Ini lewat 37 ya. Lewat 37 ya. Baik, selanjut ya. Semua orang telah mengalami pemurnian karena firman Tuhan. Jika Tuhan tidak berinkarnasi, umat manusia pasti tidak akan mendapatkan berkat berupa penderitaan melalui pemurnian ini. Nah, gitu. Kalau kita mengalami penderitaannya, itu bahasanya ya. Kan gini, sekali lagi ya. Jika Tuhan tidak berinkarnasi, umat manusia pasti tidak akan mendapatkan berkat berupa penderitaan melalui pemurnian ini. Seringnya kita itu kayak sendirian, saudara. Kita pikir, saudara, ketika kita mengalami, kita pikir kita yang merasakan. Kalau Tuhan tidak berinkarnasi. Kalau saudara dapat menangkap arti inkarnasi Tuhan ini secara pengalaman, bukan secara pengertian. Makanya selama ini saudara, kenapa kita itu gak punya hubungan yang sejati dengan Tuhan? Karena kebanyakan orang tidak mengalami, hanya mengerti, berusaha mengerti secara pengertian. Bukan secara pengalaman. Ketika kita diperhadapkan dengan sakit, rasanya kita pengen cepat sembuh. Sembuhkanlah saya. Ketika kita mengalami kekurangan, cepatlah lepaskan dari kekurangan ini. Itu dulu, saudara. Tetapi sekarang, ketika dia mulai mengatakan perkataan yang baru, yaitu Tuhan berinkarnasi. Saudara, orang-orang di luar sana kalau mendengarkan kata Tuhan berinkarnasi, Tuhan sudah datang. Itu sangat aneh. Karena apa? Selama ini, kepercayaan mereka kepada Tuhan, pikiran, dan imajinasi. Mereka tidak mengalami apa namanya, dia menyertai kita. Dia ikut ketika kita bekerja. Dia ikut ketika kita bicara dengan orang. Ketika kita antri apa saja, dia ada menyertai kita. Dan dia turut merasakannya. Itulah arti Tuhan berinkarnasi. Nyata sekali saudara dia itu. Jadi sikap hati kita yang paling kecil rasanya itu dilihat dia semua. Mungkinkah kita itu masih berusaha ingin menjaga sikap kita supaya lebih baik di hadapan orang lain? Kita menjadi apa adanya. Karena apa saudara? Kalau kita berusaha ingin menutup-nutupi diri kita, dia sudah dengan siap menerangkan kepada kita. Karena apa? Kan kita selalu minta sama Tuhan. Tuhan, gimana tadi? Itu rasanya, itu kayak dia itu nggak berbicara gitu. Tapi kita itu sudah merasa malu sendiri. Gitu.
Kayaknya kita gini, sebetulnya dia itu nggak ngomong apa-apa gitu ya. Tapi kita sendiri kayak gini, kayak yang itu ya Tuhan, tadi kan kayak gini gitu. Itu rasanya sebelum dia bicara gitu, kita sudah bicara duluan gitu. Itulah hasilnya, saudara. Dan tahukah saudara, semakin hari kita melakukan ini, rasanya kita menjadi orang bebas dan merdeka. Karena kalau tidak, saudara, akan ada seperti satu perkataan. Kalau kamu terus begini, berusaha dengan kekuatanmu, maka justru kamu tidak bisa lepas dari dosa yang ini. Kamu berusaha menutupi dirimu. Jadi membuat kita itu bisa dilihat orang. Ya ini, kalau kamu lihat salah dalam perkataan, mungkin kamu lihat emosi, ya inilah keadaannya. Tapi bukan berarti kita tinggal di situ. Itu orang yang belum mengalami kedalaman Tuhan. Jadi kadang-kadang kayaknya kita itu berubah-ubah, kadang begini, kadang begitu gitu ya. Tetapi saudara, karena kita sering duduk di kaki Tuhan itu, kita selalu mengizinkan Tuhan gitu. Memandang Tuhan. Jadi hasil dari memandang Tuhan ini, kita memperoleh hidup gitu. Kekuatan untuk menjalankan hidup. Disitulah saudara, segala watak-watak yang jahat, yang masih simpan, yang masih tersembunyi, kita nggak tahu saudara. Kita nggak tahu. Ketika kita merasa diri kita sudah lebih baik, itu pun mesti diuji lagi oleh Tuhan. Gitu. Berkali-kali seperti itu, saudara. Sampai dia katakan selesai pekerjaannya. Selesailah sudah. Gitu. Sudah kita menikmati kehidupan bersama dengan dia, ketenangan bersama dengan dia. Tapi perjalanan ini masih panjang. Bayangkan 1000 tahun saja, di penghujung 1000 tahun saja katanya, masih di ini saudara, masih dites lagi. Dan kapankah itu terjadi? Perang Armageddon itu saudara. Saudara, kalau mereka tidak mengalami yang namanya kedatangan Tuhan yang kedua, yang katanya dia itu datang kembali, kalau orang tidak mendengarkan kabar yang mengatakan mempelai datang, mempelai datang. Kalau mereka tidak mendengarkan ketukan pintu hati mereka, pintu rumah mereka. Dia yang mengetuk, lihat, aku berdiri di muka pintu. Itu bukan Tuhan Yesus yang dulu. Walaupun sama. Tetapi dia sudah datang dengan pekerjaan tahap yang terakhir. Maka, saudara, sekarang zamannya sudah berubah. Kita bukan pelaku pelayanan lagi. Semua orang yang belum makan bersama dengan Tuhan, mereka pelaku pelayanan. Tak ada bedanya dengan iblis. Mereka melakukan pelayanan hanya mencari supaya berkenan, berusaha. Apalagi kalau tema GBI sudah kesatuan apa gitu, menanam gereja gitu, kesehatan gereja, menanam gereja di mana-mana gitu. Masih akan terus seperti itu. Bedanya saudara, kita sudah sampai di mana kita sudah membuka pintu hati kita, dan kita sudah makan bersama dengan dia. Dan kita masuk kepada perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah orang yang diundang. Tapi mereka itu saudara mengatakan bahwa semuanya itu belum terjadi karena di pikiran.
Karena mereka sudah berusaha menginterpretasikan kitab Wahyu. Tetapi saudara, kita, Tuhan yang membawa kita ke situ. Kalau dia bilang kepada kita, tahukah kamu bahwa perjamuan kawin anak domba sudah terjadi? Dan engkau sudah mengalaminya. Tahukah kamu, aku sudah mengundang engkau dan engkau sudah menikmati perjamuan kawin anak domba. Engkau sekarang dalam proses penyatuan dengan aku. Tahukah engkau aku bawa menjadi umatku, masuk dalam aliran ini, aku pilih di antaramu ada anak-anak sulung gitu. Jadi saudara, kita mengerti bahwa ujung daripada kerajaan 1000 tahun juga sudah mulai kita lihat dengan perang yang ada di depan kita ini. Ini yang sedang terjadi, saudara. Bangsa-bangsa itu dikumpulkan, saudara. Coba saudara lihat. Ini yang sedang terjadi. Tapi orang tidak melihat itu. Karena dalam pikiran mereka, oh itu belum terjadi, Tuhan belum datang gitu. Kerajaan 1000 tahun belum. Itulah pola yang terjadi dalam pikiran manusia. Sehingga saudara, karena anaknya itu tidak datang-datang katanya, maka mereka memukuli para hamba-hamba, para ini mereka kan? Di Matius berapa itu? Itu tentang kedatangan Tuhan yang kedua, karena nggak datang-datang. Mereka pukulin jemaatnya gitu loh, dengan firman. Mesti begini, begini, begini. Ya paksa mereka pakai masker, harus ini sekali gitu. Dipaksalah para jemaat ini, kamu harus divaksin. Kalau nggak divaksin nggak bisa ikut ibadah gitu. Kamu harus di antigen kalau mau masuk di sini. Dikerahkan mereka lah para satpam-satpam sudah. Dan mereka memberikan gedung-gedung yang tadinya untuk menyembah Tuhan. Sebagai apa? Sebagai tempat untuk melakukan itu semua. Tanpa sadar sudah menjadi antek-anteknya iblis. Orang itu nggak sadar, saudara. Mereka tetap merasa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu yang sedang terjadi. Jadi ketika saya katakan di tempat ini, nggak pakai itu, wah. Ternyata masalahnya begini, saudara. Jadi saudara di tempat mereka kerja itu, saya mulai jadi paham gitu. Jadi ternyata mereka itu, kenapa mereka tidak mau akhirnya keluar dari tempat ini? Karena nanti mereka takut. Mereka difoto di tengah orang-orang, di tengah satu tempat ibadah yang tidak melakukan protokol kesehatan. Apalagi kalau dia guru gitu. Jadi begitu difoto ini, nanti itu akan dilaporkan ternyata gitu. Karena sudah diwanti-wanti. Bahkan ada yang sampai bilang begini dari sekolah itu, apalagi kalau dia masa pandemi, justru dilarang pergi beribadah gitu. Dicatat semua. Itulah sebetulnya yang membuat mereka, itu kenapa mereka itu keluar dari tempat seperti kita. Yang nggak ada cenet-cenetnya, nggak ada itu semua gitu. Ternyata itu yang membuat mereka keluar. Takut difoto. Makanya mereka bilang, tak sanggup menerima pengajaran di sini.
Jadi ketika saya katakan kemarin di gereja itu yang di sana ya, itu benar-benar tidak bisa loh, tidak berani membuka. Oh, saya temukan masalahnya. Jadi dia yang di depan melayani gitu, saya tahu dia guru. Jadi karena dia itu guru di tempat istrinya Pak Dene ya. Dan anaknya juga ngajar di sana. Oh, ternyata masalahnya di situ ya. Ada satu ketakutan luar biasa. Karena nggak mau kehilangan, nggak berani kehilangan pekerjaan itu. Karena itu sumber hidup, saudara. Jadi ketika saya mengatakan itu, saudara, wah, itu berontaknya, saudara, luar biasa. Ya, padahal harusnya, saudara, kita ada di situ. Gitu. Saya juga mengatakannya lembut. Saya sudah mengajarkan dari awal, saya katakan dengan pelan-pelan. Apa artinya merdeka di hadapan Tuhan? Dan sekarang terbukti kan? Teman-teman yang menolak itu, saudara, tahu, saudara? Yang tidak mau di antigen kemarin itu, semua mereka sudah divaksin. Sudah yang kedua, tapi tak ada guna. Karena tetap di antigen. Pulang mereka memilih pulang. Karena nanti takut hasilnya, begitu hasilnya positif, dia nggak bisa melayani nanti. Karena kan takutnya, kalau itu alat itu, kan mereka sudah tahu alat itu tidak akurat. Mereka sudah tahu. Jadi mereka takut. Jadi nggak aman lagi kalau sekalipun mereka sudah divaksin yang katanya itu, apa namanya, menjamin, makin tingkat untuk kena itu tidak akan kena gitu. Rata-rata kena. Yang sudah di booster pun. Jadi mereka takut untuk di antigen malah. Karena begitu nanti positif, pasti nggak bisa melayani. Nggak bisa. Emang kenapa rupanya kamu nggak bisa pulang? Kan kamu nggak ada surat. Aduh, pendeta-pendeta di antara kita ini, itu dia bilang nggak bisa dipercaya katanya. Nanti mereka bisa buat ini. Jadi sudah saling curiga antara pendeta. Nanti begitu tahu di situ positif, langsung disebarkan. Jadi begitu didengar, kemarin kan diukur positif. Jadi ketika melayani, mereka nggak tahu ya pendetanya itu positif kemarin. Waduh, ternyata itu, saudara. Aduh, saya pikir, saudara, terbukti. Apalagi yang terjadi berikutnya nanti. Apalagi kalau mendengarkan berita-berita yang lain lagi. Begitu terbuka media ini, yang tadinya ditutup-tutupi. Terbuka. Apa yang akan terjadi? Ketakutan akan ada di mana-mana. Nggak bisa menolak lagi. Memaksa orang untuk datang kepada Tuhan. Dengan kata lain, semua orang yang mampu menerima ujian dari firman Tuhan diberkati. Ya. Berdasarkan kualitas dasar manusia, perilaku mereka dan sikap mereka terhadap Tuhan, mereka tidak layak menerima pemurnian seperti ini. Oleh karena mereka telah ditinggikan Tuhan, maka mereka menikmati berkat ini. Maksudnya berkat daripada, jadi penghakiman, pengajaran bukanlah sebuah kutuk, tapi berkat malahan gitu loh.
Jadi dengan seperti ini yang rasanya, wah, nggak bebas, disalahkan, wah, dianggap pemberontak, dianggap tidak ini sama pemerintah, segala macam gitu, dianggap tidak melakukan firman, dianggap tidak tunduk kepada pemerintah, wah, dengan berbagai macam cara, disalahkan selama ini. Sekarang kita melihat justru itu berkat. Iya dong, kita melihat sekarang. Semua yang mereka katakan ternyata bohong kan? Yang mereka katakan, oh kalau sudah terima yang ini, oh imunnya akan kuat. Bohong kan? Ternyata mereka kena kan? Lalu kita yang tidak di ini, kena juga sakitnya. Tapi sembuh kan? Nggak mati kan? Tapi mereka mulai cerita, semenjak saya terima, badan jadi lemas-lemas katanya. Bohong kan? Katanya imun kan? Bohong. Seandainya mereka duduk di kaki Tuhan, harusnya saudara, dengan mengalami seperti itu, harusnya mereka sadar, harusnya kan nggak bisa pendeta kayak gini. Ketika saya lihat kompromi itu, saudara, kita dipaksa harus ikut, dicolok-colok hidungnya, sakit loh saudara, sampai nangis gitu, dan terasa sampai pulang itu terasa gitu. Masih ada rasanya getar itu. Bagaimana mereka yang harus terus melakukan itu ketika bepergian kemana-mana dengan dalih melayani. Dengan kita mentaati, kita bisa bebas melayani. Tapi kualitasnya jadi seperti itu kah? Tak percaya lagi antar pendeta. Tak percaya lagi ya? Apakah benar seperti itu? Jujur di hati mereka yang paling dalam ini salah. Tapi saudara, mereka melihat kenyataannya seperti itu. Kalau kita tanya saudara, jadi saya ketika ketemu dengan ini, ngomong dengan ini gitu ya, di antara mereka kemarin ya. Sayang sekali, kasihan sekali. Sudah tidak percaya lagi satu dengan yang lain. Berebut pelayanan. Lalu digembar-gemborkan harus menanam gereja, buka di mana-mana. Oh dengan ini. Tapi di lapangan saudara apa yang sedang terjadi? Bukan penanaman gereja. Tapi buka lahan bisnis baru. Iya. Saling sikut saudara. Dan mereka menganggap itu biasa. Apalagi kalau mereka datang di hadapan Tuhan. Istilahnya begini, kalau mereka dihakimi waktu mereka mati, mereka akan bilang, bukan gereja di mana-mana. Lalu Tuhan bilang, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu dan tidak pernah mengenal kamu. Kok engkau bilang aku Tuhan tidak mengenal engkau? Emang kamu pernah bermuka dengan kamu? Emang kamu pernah mendengarkan aku? Kapan engkau Tuhan berbicara? Ya itu buktinya. Berapa lama aku mengetok pintu di rumahmu? Engkau nggak membuka. Kapan aku lihat engkau ketok pintu rumahku Tuhan? Makanya aku bilang aku tidak mengenal kamu. Bukankah firman-Mu berkata aku menyertai kamu? Bukankah aku berkata kepadamu tinggallah dalam aku, tinggal dalam firman-Ku? Mana buktinya? Ya aku sudah tinggal dalam firman-Mu. Anyah dari sini katanya. Waduh, Mak.
Dilemparkanlah dia ke dalam kegelapan. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Meraung, saudara. Rasa bersalahnya itu, saudara. Dikejar rasa bersalah, saudara. Rasa gini, kenapa aku menyia-nyiakan waktuku dulu? Karena begini, saudara. Tiba-tiba, saudara, semua pemikirannya. Dia tahu, saudara, semua pelayanannya itu bukan untuk Tuhan. Tapi untuk dirinya sendiri. Dia melihat itu yang menyiksa, saudara. Dan untuk sekian waktu lamanya, saudara, dia itu tidak mendapatkan hidup lagi. Itu yang membuat menderita, saudara. Di dunia kegelapan itu, saudara. Di jurang maut itu, saudara. Dia menggapai-gapai. Jiwanya tersiksa, saudara. Apalagi, saudara, segala dosa-dosanya itu, saudara, dia nggak bisa lepas dari dosanya itu. Kan itu kan yang membuat di dunia orang mati, kan. Membuat mereka itu masih tetap melakukannya. Kalau dulu dia berzina selama dia hidup, kan di sana dia berzina. Gak bisa lepas karena itu ikut, saudara. Itulah yang menyiksanya. Kan saya kasih gambaran sama saudara, orang-orang yang sudah tua. Tapi masih nggak bisa lepas dari situ. Yang saya ceritakan itu, saudara, itu kenyataan. Dan bahkan ada yang jadinya kompromi dengan istrinya karena sudah tua. Istilahnya secara diam-diam mengizinkan suaminya punya. Itu nyata. Dan tetap melakukan pelayanan. Dengan bisa menutupinya serapat mungkin. Usia jalan terus, saudara. Hanya ketika kita dihajar Tuhan dengan penyelamatan ini, kita bisa dilepaskan dari semua itu. Sudah lewat 4, saudara. Mari kita berdoa. Kita lanjutkan besok pagi, ya. Sampai di sini, ya. Oke, baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala sesuatunya kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Sepanjang hari ini, biarlah hidup kami berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati.